Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alana Tanisha Anwar dengan 3 digit NIM akhir 034. Perkenalkan, nama saya Erina Duyanti dengan 3 digit NIM akhir 043 dan terdapat rekan kami yang tidak dapat hadir untuk presentasi hari ini bernama Virgiana Tias dengan 3 digit NIM akhir 047. Lalu pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar komputer grafik praktek yang dimana dengan tema wayang Mario Bros. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modeling dari environment coin. Jadi untuk environment coin ini saya menggunakan silinder dan juga cube. Nah, silinder dan juga cube ini itu di add dulu di collection coin. Saya memberi namanya collection coin. Lalu untuk dapat muncul dan kita dapat mengatur dengan menggunakan geometri itu adalah dengan cara dipanggil dengan menggunakan objek info. Di sini objek infonya udah ada dan juga memanggil silinder yang nantinya itu lokasi dari si objek info silinder ini itu dapat diatur dengan menggunakan transform geometri. Di sini saya menggunakan transform geometri, translationnya itu untuk titik Z yaitu 3M. Lalu rotationnya itu untuk Y 90 derajat dan juga scale-nya itu untuk X dan Y 1 dan sementara untuk Z itu 0,25. Di sini itu satu-satu itu supaya bentuk koin itu sejajar, simetris dan 0,25 atau titik Z itu untuk tinggi atau ketebalan koinnya. Lalu di sini saya juga menggunakan objek info cube yang udah dipanggil juga tadi di collection dan dipanggil di objek info untuk bisa menggunakan geometri node dan juga lokasinya juga diatur dengan menggunakan transform geometri. Di sini translationnya itu Z-nya itu sama 3M karena untuk memotong kotak di tengah silinder. Lalu rotationnya 0 dan juga scale-nya itu untuk X-nya 5, Y-nya 2, 0, untuk X-nya itu 0,5, Y-nya 0,2 dan juga Z-nya itu 0,5. Dan untuk membuat lubang di tengah koinnya itu menggunakan mesh. Di sini mesh pertamanya itu silinder dan juga mesh keduanya itu cube. Mesh pertama itu digunakan diisi silinder karena objek silinder yang akan menjadi si objek utamanya yang tidak terpotong gitu. Dan untuk cube itu menjadi mesh kedua untuk memotong si bentuk kotak di tengah koin. Lalu dilakukan join geometri untuk menghasilkan geometri ini. Untuk menghasilkan environment coin ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan modeling dari brick atau bata yang bertumpuk. Di sini saya menggunakan blok. Blok itu terdapat blok itu terdiri dari cube yang udah diatur si scale dan lain-lainnya. Nah, di sini untuk membentuk objek brick ini saya menggunakan blok, tentunya blok yang dipanggil dengan menggunakan objek info. Lalu saya juga menggunakan grid untuk memisahkan kayak si blok-blok ininya. Di sini sudah diatur kalau si vertisnya itu 3 dan juga vertis X-nya itu 3 dan juga vertis Y-nya itu 2.
Untuk vertis X itu yang ini yang tiga blok, dan untuk vertis Y itu yang dua blok. Dan untuk memisahkan menjadi tiga atau dua blok ini digunakan mesh to point dan juga instant on point. Dan untuk dan si mesh to point itu diatur dengan radius 0,05 m. Nah, si mesh to point itu untuk jarak dari satu blok ke blok lain. Lalu untuk instant on point, lalu si mesh to point output point dari mesh to point itu dihubungkan dengan instant on point inputnya. Lalu instantnya itu di output dari instant on point dihubungkan dengan input geometri transform geometri untuk mengatur si scale rotation translation, kayak posisinya itu diatur dengan menggunakan transform geometri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modeling untuk fire plant. Di sini itu sebenarnya bentuk dari fire plant dan ice plant itu sama, tetapi warnanya saja yang beda. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat aja. Untuk wajahnya itu sama kayak tadi, udah dideklarasiin di sini di collectionnya itu udah di add batang, cube daun, ice, torus dalam, torus luar, wajah dan lain-lain untuk dipanggil di geometry nodes. Nah, ini untuk wajah itu dipanggil wajah yang juga disusun posisi, scale dan lain-lainnya itu menggunakan transform geometri. Untuk torus dalamnya itu menggunakan torus yang diberi nama torus dalam, dan untuk transformasinya juga udah diatur dengan menggunakan transform geometri. Untuk torus luarnya juga saya menggunakan torus yang diberi nama torus luar. Untuk posisi dan lain-lainnya juga udah diatur dengan menggunakan transform geometri. Lalu batangnya juga sama, silinder, untuk scale dan lain-lainnya udah diatur di transform geometri. Lalu untuk mata juga sama, saya memberi nama ice untuk dengan menggunakan sphere, dan dimana si scale, rotation, translation atau transformasinya diatur dengan menggunakan transform geometri. Dan untuk posisi pada mata sebelah kanan dan sebelah kiri itu disesuaikan. Jadi saya mengambil di tengah-tengah gitu untuk patokan dari si matanya. Lalu untuk daun juga sama, saya menggunakan sphere yang scale-nya itu udah diatur, scale dan rotasinya itu udah diatur sehingga menjadi seperti objek daun. Saya menggunakan silinder dan juga untuk daun saya menggunakan sphere. Di sini sudah dideklarasikan untuk terkait komponen-komponennya. Lalu untuk geometry nodes-nya di sini untuk wajah terlebih dahulu. Untuk bagian wajah, yaitu bagian ini, saya menggunakan sphere yang diberi nama wajah, dan juga diatur lokasinya itu dengan menggunakan transform geometri. Lalu untuk torus dalam itu torus yang berada di bagian dalam setelah wajah. Itu juga dideklarasikan dengan torus dalam yang dengan komponen utamanya itu sphere. Dan juga dilakukan pengaturan posisi dengan menggunakan transform geometri. Lalu untuk torus luar saya juga sama menggunakan torus. Saya menggunakan torus juga di sini, dan juga yang diberi nama torus luar. Torus luar itu setelah torus dalam tentunya. Lalu si posisinya juga diatur dengan menggunakan transform geometri. Di sini untuk batang juga saya menggunakan objek info yang memanggil objek batang dengan
objek atau komponen utamanya itu silinder yang posisi dan ke dalam dan scale dan lain-lain itu diatur pada transform geometri. Lalu selanjutnya untuk bagian daun di sini saya menggunakan sphere yang diberi nama daun, uh, dan untuk membentuk seperti ini tuh scale-nya itu diatur dengan menggunakan transform geometri. Yang modeling dari mystery box atau blocks. Jadi di sini saya menggunakan cube sebagai bentuk dasar. Di sini juga udah diatur size-nya berapa supaya membentuk mystery box seperti ini. Lalu posisinya juga diatur dengan menggunakan transform geometri. Dan di sini tuh digunakan objek info untuk memanggil teks. Di sini sebenarnya nggak terlalu kelihatan teksnya, tetapi kita akan mencoba menggunakan view wireframe. Di sini terlihat bahwa ada teks berupa question marks, dan untuk menjadi objek maka di sini dipanggil dengan menggunakan objek info. Dan karena question marknya itu terdapat sebanyak 4 kali, di sini sudah dipanggil question marknya sebanyak 4 kali. Dan di sini juga udah dilakukan transform geometri sehingga menyesuaikan dengan mystery box ini. Untuk selanjutnya yaitu di sini terdapat lubang, dan saya membuat lubang tersebut dengan menggunakan silinder yang sudah diatur vertisnya, side segment, fill segment, radius, dan juga depth-nya. Dan juga pengaturan posisi itu digunakan transform geometri. Nah, karena sebanyak sisinya itu ada 4, jadi di sini saya memanggil dan mengatur si silindernya itu sebanyak 4 kali, dan pada setiap posisi. Jadi totalnya itu ada 16 kali. Nah, ini di sini juga sudah dilakukan pengaturan posisi dengan menggunakan transform geometri, sehingga dapat membentuk seperti mystery box brick. Di sini juga digunakan mesh boolean dengan mesh pertama itu objeknya itu cube, sedangkan mesh keduanya itu silinder yang tadi udah dibuat. Karena di sini saya akan menjelaskan mengenai modeling dari piranha plane sebagai objek tambahan atau environment dari wayang tema Mario Bros. Di sini untuk objek pot, di sini saya menggunakan pot yang berupa silinder yang udah diatur juga si transformasinya dengan menggunakan transform geometri. Dan ini tuh ada untuk pot atas dan juga pot bawah. Pot atas itu yang ini, pot bawah itu yang ini. Lalu selanjutnya untuk batang dan daun. Untuk batang itu saya menggunakan silinder yang juga udah diatur transformasinya dengan menggunakan transform geometri sehingga membentuk batang dari piranha plant. Lalu selanjutnya adalah daun. Di sini objek daun itu menggunakan sphere yang udah diatur si transformasi itu menggunakan transform geometri sehingga dibentuk daun seperti ini. Di sini juga daun tuh diatur posisinya ada 2, sedangkan daun satunya lagi ini untuk yang bawah dari kepala piranha ini. Lalu untuk mulut piranha saya menggunakan kepala. Kepala itu pakai sphere yang diberi nama kepala. Jadi di sini tuh terdapat 2 objek kepala, yang satunya itu untuk objek utamanya, tetapi yang satunya lagi untuk memotong untuk membentuk mulut. Jadi di sini saya menggunakan mesh boolean yang dimana si kepalanya itu, yang kepala utamanya itu ditempatkan di mesh 1, dan untuk kepala yang untuk memotong
sehingga menjadi bagian mulutnya itu ditempatkan di mesh bagian 2. Baik, di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai texturing dari environment coin. Jadi untuk scriptingnya itu saya menggunakan sudah menerapkan OOP, modul, dan juga prinsip Zen Python. Di sini tuh untuk memanggil objeknya, untuk mengelola pembuatan dan penerapan material. Lalu di sini ada juga untuk uh, deklarasi warna, dan juga saya juga menerapkan uh, tekstur tekstur metalik itu tekstur kayak uh, emas, karena kan di sini ya supaya lebih realistis, jadi saya menambah tekstur metalik dan juga tekstur kasar untuk bagian-bagian koin agar lebih realistis. Lalu di sini juga terdapat kelas untuk mendeklarasikan pencahayaan. Di sini ada untuk mendeklarasikan warna, terus intensitasnya, dan juga tipe dari si pencahayaannya apa. Di sini juga ada untuk membuat rendering. Lalu untuk implementasinya itu di sini menggunakan tadi yang sudah dideklarasikan di kelas material manager, bahwa si silinder diberi warna. Silinder itu badan koin diberi warna gold material. Lalu untuk pencahayaannya, koin juga diberi warna, diberi diberi warna pencahayaan yaitu warna kuning untuk menambah kesan realistis, dan juga warna putih dengan tipe tipe pencahayaan poin. Dan juga untuk pencahayaan warna kuning itu intensitasnya 1500, sedangkan untuk pencahayaan warna putih itu intensitasnya hanya 800. Di sini location-nya juga sudah diatur agar uh, untuk mendukung environment dari koin ini. Baik, lalu untuk texturing pada brick itu sama ya, si kelas-kelasnya dari sama yang sebelumnya kurang lebih. Di sini terdapat kelas material, di sini untuk membuat dan juga mengelola material pada objek Blender. Di sini terdapat fungsi untuk memanggil si materialnya, untuk membuat material baru, dan mengatur warna dasar, untuk menetapkan warna dasar untuk material mana yang dipilih. Lalu ini untuk menerapkan material ke objek. Lalu terdapat juga kelas modifier untuk mengelola objek dalam Blender. Terdapat fungsi untuk memanggil objeknya juga, terus apply materialnya, terus menambah, ada fungsi untuk subdivision yang juga untuk mengatur agar permukaannya itu lebih halus. Lalu di sini ada juga fungsi untuk mengatur pencahayaan. Dan di sini implementasinya itu adalah untuk memberi warna pada brick atau batu bata. Di sini warnanya itu merupakan warna bata coklat. Dan juga di sini untuk membuat dan menerapkan material ke dalam objek. Ini ada brown material, dan juga objeknya itu dipanggil bahwa objeknya itu yang digunakan blok. Dan juga di sini untuk me-apply atau memasukkan materialnya ke dalam blok. Dan juga di sini terdapat lighting atau pencahayaan yang diberi nama inside light dengan intensitasnya itu 100. Dan karena ini sudah dilakukan transkrip sebelumnya, saya akan langsung menunjukkan bagaimana jika si break ini dilakukan, diposisikan
untuk melihat render. Ini posisi ini merupakan eh, apa namanya, hasil implementasi dari script yang sudah dibuat sebelumnya, dan dari hasil script ini juga disimpulkan bahwa scripting itu berhasil dan terimplementasi ke dalam objek. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait uh, material untuk objek environment ice plan. Di sini di sini juga udah menerapkan OOP, modul dan juga ZenPython, prinsip ZenPython. Uh, di sini saya membuat kelas material manager untuk memasukkan material atau kayak seperti warna dan lain-lain itu kepada objek. Di sini ya kelas material untuk mengolah material untuk objek Blender. Lalu dev init ini adalah merupakan inisialisasi material dengan nama dan juga warna dasar. Lalu configure material itu untuk mengkonfigurasi node material. Lalu untuk apply object itu untuk menambah material ke objek tertentu. Di sini juga saya membuat kelas object manager yang berfungsi untuk mengelola object manager yang termasuk property dan juga modifier. Di sini inisialisasi nama objek, terdapat fungsi untuk inisialisasi nama objek. Terus terdapat juga fungsi untuk menambah modifier, subdivision untuk memperhalus objek. Jadi si objeknya itu nggak kasar gitu loh, nggak. Jadi benar-benar halus. Dan juga untuk terdapat juga fungsi untuk apply material. Di sini juga saya membuat kelas lighting manager di sini untuk memanage pencahayaan pada objek ice plan. Di sini juga sama kayak sebelumnya, ada namanya, tipe dari lightingnya, terus warna lightingnya, intensitasnya juga berapa, nanti bisa diatur di sini. Dan juga di sini ada fungsi untuk mengatur posisi. Untuk pengimplementasiannya itu terdapat di fungsi main untuk mengatur objek, material, dan juga pencahayaan. Di sini di bisa dilihat untuk mata ice plane itu dipanggil object manager ice. Di sini ice. Lalu untuk memberi warnanya itu menggunakan material manager. Lalu apply material untuk memasukkan warnanya. Lalu untuk memperhalusnya itu menggunakan subdivision dengan level 4 supaya si permukaan itu menjadi halus. Terus untuk wajah dari ice plane sama dipanggil object manager wajah itu sphere. Lalu diberi warnanya itu putih, white material, dan juga ini untuk apply materialnya ke dalam objek. Lalu di sini juga terdapat memanggil fungsi untuk memperhalus permukaan dari wajah. Lalu untuk batang, di sini saya memanggil objek yang bernama batang. Batang itu merupakan silinder yang sudah diatur posisi, scale, dan lain-lainnya juga di geometry node. Lalu di sini diberi warna dengan memanggil fungsi material manager. Di sini juga terdapat di sini terdapat untuk apply materialnya kepada objek batang. Lalu selanjutnya adalah ice plant, daun ice plant. Di sini terdapat sama kayak tadi memanggil objek daun itu sphere.
Di sini untuk mewarnai daun dengan warna hijau, apply material, dan juga subdivisionnya juga diatur 6 supaya permukaannya halus. Untuk torus luar dan torus dalam juga sama. Memanggil objek, kalau torus luar itu dipanggil torus luar. Di sini juga sudah ada torus luar dan torus dalam. Torus luar, torus dalam untuk torus dalam. Untuk torus luar diberi warna biru, biru biru lebih gelap, diberi juga apply material dan juga subdivision agar permukaannya halus. Dan untuk torus dalam diberi warna biru muda, terus dilakukan juga apply material dan juga subdivision dengan level 4 sama juga biar permukaannya halus. Dan untuk lighting di sini saya membuat lighting dengan nama ice light. Light tipenya itu spot, warnanya itu agak agak kebiru-biruan gitu, dan untuk intensitasnya itu 2000. Dan untuk posisinya itu ada di X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya itu 10. Untuk dan ini sudah dilakukan run script juga, dan untuk mempersingkat waktu saya akan langsung ke rendering, ke objek apabila di render. Berikut merupakan hasil scripting. Dan selanjutnya yaitu scripting yang bertujuan untuk memasukkan atau meng-add tekstur pada Fireplan. Jadi di sini sama ya seperti sebelumnya juga pada Iceplan. Di sini juga terdapat kelas material yang bertujuan untuk mengelola dan membuat material. Lalu di sini juga di kelas ini itu terdapat fungsi-fungsi ini untuk mengelola material, di sini untuk mengatur warna dasar material, lalu di sini untuk menerapkan material ke objek yang dipilih. Lalu ini untuk objek modifier, yaitu kelas untuk mengelola modifier pada objek. Di sini juga untuk pemanggilan objeknya. Lalu di sini terdapat subdivision untuk memperhalus permukaan. Dan juga sama di sini juga ada apply material untuk menambahkan material ke dalam objek. Dan juga class lighting di sini bertujuan untuk menambahkan pencahayaan, dan sama juga di sini ada kayak tipe cahayanya apa, warnanya apa, intensitasnya apa, lalu untuk objek apa, dan location-nya juga bisa di-set. Dan implementasinya itu sama juga kayak Iceplan sebelumnya. Di sini menambahkan warna hitam pada mata. Lalu di sini juga terdapat pemanggilan objek ice yang sebelumnya tuh udah di add gitu si sphere-nya dengan menggunakan nama ice. Lalu di sini apply material, lalu di sini ada juga subdivision untuk memperhalus permukaan. Lalu di sini untuk wajah juga sama, ini untuk varian warna, ini untuk pemanggilan objeknya, lalu ini untuk apply material, ini untuk subdivision. Lalu di sini untuk batang juga sama, di sini diberi warna hijau, memanggil objek dengan nama objek batang, lalu ini juga apply material. Daun juga sama, ini untuk memberi warna hijau, dipanggil juga objeknya daun, lalu di sini untuk apply material, dan juga subdivisionnya juga udah diatur dengan level 6. Lalu untuk tarus luar sama, ini diberi warna juga, warna merah. Ini juga pemanggilan objek tarus luar. Ini juga terdapat apply material dan juga subdivisionnya dengan level 4. Sementara untuk torus dalam juga sama, tetapi diberi warna merah.
Dan untuk lightingnya itu di sini saya memberi nama Firelight dengan tipenya itu point dan warnanya itu warna merah, warna merah, intensitasnya 1000 dan juga locationnya itu titik X-nya 0, Y-nya 5 dan juga Z-nya 5 posisinya. Kenapa warna merah? Karena untuk menambah kesan realistis dari si fire plant ini. Dan untuk karena sudah dilakukan run script, di sini saya langsung aja akan melihat bagaimana jika posisi render. Ini sudah terlihat bahwa tekstur dan juga lighting yang sebelumnya di script itu berjalan dengan baik. Dapat diimplementasikan pada objek fire plant. Sedangkan untuk texturing dari Piranha Plant, di sini juga sama ada Material Manager. Di sini untuk mengelola pembuatan dan penerapan material pada objek. Untuk mengatur properti material warna, get material. Lalu di sini juga untuk object manager, kelas untuk object manager yang berfungsi untuk mengelola object manager seperti menambahkan material dan juga memperhalus permukaan. Play material untuk memasukkan materialnya, terus subdivision untuk memperhalus permukaan. Di sini juga untuk terdapat untuk lokasi, lalu untuk membuat lighting atau pencahayaan. Dan juga ada set material properties untuk warna ya. Lalu untuk implementasinya itu di sini pot material diwarnai dengan warna hijau. Lalu ini juga objeknya dipanggil batang. Batang itu yang tadi silinder. Lalu di sini ada material, pot materialnya, apply material. Di sini ada subdivisionnya untuk memperhalus permukaan itu dengan level 4. Lalu untuk daun diberi warna hijau juga, dipanggil juga objeknya daun. Lalu apply material dan juga subdivisionnya dengan level 6. Untuk kepalanya juga diberi warna merah, objeknya dipanggil kepala, di apply juga objeknya, lalu subdivisionnya diatur dengan 6. Lalu ini tambahan cahaya lampu untuk mulut piranha. Di sini menggunakan sebagaimana tadi udah dideklarasikan di kelas lighting manager bahwa ini ada lokasi kepalanya, lokasi mulutnya. Lalu lighting, di sini lighting namanya ada mouth light. Lalu tipenya itu point, warnanya itu warna merah. Untuk intensitasnya itu 800 dan lokasinya yaitu di mulut location yang udah diatur, udah dideklarasikan sebelumnya di atasnya. Untuk melihat view rendernya, kita langsung aja. Nah, ini merupakan hasil render dari script tekstur. Hasil teksturnya dapat disimpulkan bahwa hasil teksturnya itu berhasil dari script, sehingga Piranha Plant dapat berwarna dengan kepala hijau, dengan kepala warna merah, daun warna hijau, pot warna hijau, dan juga batang warna hijau. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai untuk rendering dari si koin ini. Jadi untuk rendering dari koin ini saya menggunakan, jadi kameranya itu nggak pindah, tapi tetap nge-shoot ke arah koin. Di sini kita langsung coba lihat dengan menggunakan set active camera. Mencoba dari frame awal. Sehingga seperti itu untuk renderingnya. Untuk renderingnya itu saya menggunakan image dengan cara mengaturnya di sini di kamera.
di hasil output, maaf, dengan menggunakan dengan file formatnya itu PNG. Di sini juga bisa menyesuaikan terkait warnanya, compressionnya, image sequence, lalu si quality dari si atau resolusi dari si PNG-nya. Dan kalau mau di render itu langsung langsung mengklik render animation, nanti dihasilkan hasil frame dari rendering dengan bentuk PNG yang nanti itu bisa diedit di video editor untuk menjadi video. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait rendering pada Fireplan. Jadi di sini itu untuk membuat berputar kameranya itu saya menggunakan Bezier Circle untuk sebagai lintasan dari kameranya. Lalu di sini juga saya menggunakan kameranya itu disetting dengan cara mengatur constraint. Di sini constraint itu saya sudah menyeting bahwa si lintasannya itu mengacu pada Bezier circle tadi. Dan juga saya juga udah mengatur supaya dengan menggunakan keyframe ini tuh misalnya kalau diklik 0 itu maka 0 offsetnya, supaya jadi si offset ini tuh supaya memastikan bahwa si kamera itu hanya berputar sekali. Lalu di sini saya set akhir dari frame itu 50. Jika diketik di sini 50, maka ini akan 1. Nah, itu untuk memastikan bahwa si kamera itu berputar hanya sekali jalan. Dan juga untuk kan ini tuh targetnya Fireplan. Jadi untuk memastikan bahwa targetnya itu gak kemana-mana gitu, fokus ke satu target, yaitu saya menambahkan track to. Di sini di add object constraint ini saya menggunakan track to. Kalau tadi tuh menggunakan follow path untuk menyesuaikan dengan lintasan kameranya. Kalau untuk memfokuskan kepada fire plans-nya itu menggunakan track to. Di sini juga bisa langsung aja di targetnya itu bisa dideklarasikan bahwa si targetnya itu fire plan. Jadi dia langsung tertuju kepada fokusnya itu ke fire plan. Di sini saya akan menunjukkan settingan view kameranya. Bagaimana? Oke. Kita mulai dari scene 0. Baik, itu untuk rendering dari Fireplan. Oke, baik. Di sini saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai rendering pada kumpulan atau gabungan dari brick dan juga mystery box. Jadi di sini tuh konsepnya tuh zoom in dan zoom out. Jadi di sini saya konsep itu menggunakan keyframe. Keyframe itu diatur dengan mengatur si focal length-nya. Jadi di sini misalkan di 0 itu 35 mm, sedangkan di end atau frame 30-nya itu 5 mm. Jadi kayak seperti diperkecil atau zoom out untuk uh, view dari renderingnya seperti ini. Dari scene awal atau frame pertama di play, dan maka
hasil dari rendering itu akan menjadi seperti ini. Jadi untuk rendering ini itu dilakukan pengaturan pada kamera di bagian focal length, dan juga untuk menerapkan animasi dari si kameranya itu menggunakan keyframe. Pengaturan pada keyframe. Di sini saya mengatur bahwa startnya itu pada 1 dan berakhir pada frame ke-30. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rendering untuk semua objek. Saya di sini mengatur kameranya itu ada kamera bawah dan kamera atas. Ini tuh untuk uh, menunjukkan keseluruhan environment supaya semuanya terlihat. Untuk pengaturannya itu sama seperti sebelumnya, yaitu saya menggunakan Bezier Circle. Di sini juga saya sudah mengatur terdapat Bezier Circle bawah dan juga Bezier Circle atas, dan kameranya juga terdapat kamera atas dan juga kamera bawah. Di sini tuh udah di setting kalau kamera, kita mulai dari kamera atas. Kalau kamera atas itu constraint-nya itu Bezier circle atas untuk targetnya, dan juga track to landscape. Landscape ini itu lapangan atau sabana yang merupakan environment yang menampung semua objek-objek di atasnya. Di sini juga saya menggunakan offsetnya itu menggunakan keyframe, dimana untuk menentukan bahwa si kameranya itu hanya berputar sebanyak 1 kali. Dan untuk settingan kamera selanjutnya itu saya menggunakan focal length sebesar 12 mm. Untuk Shift-nya itu 0,1, sehingga didapatkan set aktif kamera seperti ini. Oh, maaf, ini kamera atas. Seperti berikut, saya akan mencoba play. Karena ini frame itu cuma 5, maka cepat, berputar secara cepat. Lalu di sini untuk kamera bagian bawah, saya juga sama melakukan pengaturan seperti sebelumnya, yaitu constraint-nya diatur. Di sini saya sebagai target dari si follow pad-nya itu menggunakan Bezier Circle bawah. Bezier Circle bawah. Lalu untuk memastikan bahwa kamera memutar sebanyak 1 kali juga, sama dilakukan offset factornya itu sin 0-nya itu 0, lalu untuk sin terakhir atau sin n-nya itu 5. Itu offset factornya 1. Dan juga itu dilakukan animate pad supaya atau keyframe supaya si kameranya itu melakukan animasi. Lalu untuk agar fokus ke satu objek juga dilakukan dengan menambahkan track to yang targetnya itu landscape. Landscape itu yang seperti tadi sabana, yang di atasnya itu mencakup environment lainnya gitu. Sedangkan untuk settingan kamera selanjutnya, saya membuat setting kamera dengan focal length-nya itu 20 mm, sedangkan shift Y-nya itu 0,050, sehingga didapatkan view dari kamera itu seperti ini. Perspektif dari kamera itu seperti ini. Kita coba play. Ini udah dari scene awal, dan karena n-nya itu 5, berputar secara cepat, maka seperti ini hasilnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pemodelan dari gunungan. Jadi ini untuk gunungannya itu terdapat inspirasi dari semacam web. Untuk gunungan sama seperti sebelumnya, saya memisah menjadi beberapa part. Ada part ini tangkainya, lalu ini untuk
bagian dalamnya, ini juga untuk bagian dalam pendukungnya, dan ini untuk objek utama gunungannya. Saya juga ini menggunakan YX itu untuk tampak depan dan sementara Z itu untuk tampak samping. Dan untuk hasil dari pemodelan gunungannya itu seperti ini. Terdapat tangkai, ada modifikasinya dari sumber inspirasi wayang ini. Saya menambahkan tangkai dari gunungan ini. Berikut tampak dan hasil dari gunungan yang telah saya buat modelnya dengan menggunakan Dust 3D. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait modeling bagian badan wayang. Di sini saya hanya akan menjelaskan terkait bagian badan wayang. Bagian badan ke atas, badan, kepala, dan juga topi, wajah, tangan. Oke, saya sebelumnya meminta maaf karena di sini penjelasan saya di sini mengenai modeling badan wayang dengan menggunakan Dust 3D ini menggunakan device yang kurang mendukung, sehingga gambarnya seperti ini, hitam. Lalu di sini tuh saya memisah menjadi beberapa part untuk membangun si objek Mario wayang ini. Tapi untuk pembuatan wayang ini saya menggunakan device yang mendukung, tetapi untuk penjelasan sekarang itu saya sedang menggunakan device yang kurang mendukung untuk Dash 3D. Di sini saya untuk membuat wayang ini saya menggunakan beberapa part. Saya membuat beberapa part, yaitu topi. Topi itu ini topi. Lalu ini untuk bagian samping dari topi. Di sini itu saya menggunakan objek warna hijau untuk membuat, atau titik Z itu untuk membuat tampak samping, dan juga objek yang oranye atau yang Y itu untuk tampak ke depan. Oke. Saya juga di sini membuat ini untuk mata dari Mario. Di sini ada mata kanan, mata kiri, ada juga irisnya, iris matanya. Dan untuk menyesuaikan agar bentuk bulat sempurna itu saya menggunakan pengaturan, yaitu ada untuk mata saya menggunakan chamfered dan juga subdivide. Dan untuk mengatur smoothnya itu saya menggunakan ini normal smooth. Di sini saya menggunakan full agar permukaan itu halus. Dan untuk pewarnaan di sini tidak terlihat, tapi ini tuh untuk warna matanya itu ada warna seperti gambar yang pada dicontoh, warna putih, biru, dan juga hitam. Oke, saya akan melakukan kait lagi kepada mata. Dan untuk selanjutnya itu adalah ada pada ini jari-jari. Ini terdapat jari-jari kanan dan jari-jari kiri yang sudah dilakukan grouping. Lalu selanjutnya ini itu telapak tangan. Ini juga sama, udah dilakukan grouping dan juga sudah dilakukan flip untuk kanan kirinya. Ini itu bentuk lengannya dan
berikut hasil dari uh, pemodelan badan wayang yang setelah saya buat. Tapi maaf, di sini kurang tidak mendukung si device-nya sehingga seperti ini hasilnya. Baik selanjutnya untuk badan jamur dan juga kaki jamur. Untuk bagian dari kerah dari baju Mario ini disetting untuk thickness dan juga widthnya agar menjadi lebih tipis. Lalu setelah itu dibuat jadi sebuah cut vest. Nah, setelah dibuat jadi sebuah cut vest, nanti uh, buat lagi untuk bagian dari kerahnya. Setelah itu digunakan cut vest yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk bagian dari perutnya dan juga kakinya itu menggunakan poin seperti biasa, lalu diganti saja cut vestnya menjadi yang seperti lingkaran, dan teksturnya itu kami menggunakan tekstur yang paling full agar terlihat lebih mulus. Dan untuk pewarnaan dari Mario ini juga kami menggunakan dust 3D secara langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai environment dari jamur. Untuk environment jamur sendiri, di sini saya menggunakan cube untuk bagian dari kepala jamurnya. Nah, cube ini disetting untuk transformasinya. Ini transformasi itu untuk pemindahan objek saja. Nah, lalu pada bagian mata itu menggunakan icosphere. Di sini menggunakan objek info itu dikarenakan nantinya akan dipanggil di bagian scripting, dan sebelumnya sudah pernah dicoba bahwa jika langsung dimasukkan dari add note di sini, icosphere ataupun spare-nya itu tidak akan terpanggil di scripting. Maka dari itu kami selalu membuat objek baru atau mesh baru di bagian collection-nya, dan nanti kami panggil di bagian nodes-nya. Nah, untuk icosphere ini kami menggunakan sebuah instance on points untuk mengatur dari mulai dari rotation dan juga scale. Nah, untuk curve to point ini tuh untuk membuat matanya itu menjadi dua. Jadi awalnya tuh kan icosphere-nya hanya satu, dan kami menggunakan curve to point untuk mengatur matanya menjadi dua, dan start dan end dari curve line ini untuk mengatur posisi dari matanya itu sendiri, di mana start ini untuk mata pertama dan end ini untuk mata yang keduanya. Lalu mengapa menggunakan transform geometri? Kami juga tetap membutuhkan transform dari geometri ini sendiri untuk mentranslasikan dari kedua mata yang ada. Seperti itu. Lalu untuk cap bagian atas jamurnya, ini menggunakan spare yang diatur untuk spare-nya menggunakan subdivision surface. Sebenarnya subdivision surface ini sudah tidak terlalu digunakan di geometry nodes karena subdivision surface ini kami gunakan untuk memperhalus bagian dari jamurnya itu sendiri, tetapi kami sudah berubah ganti untuk bagian texturing itu ada di scriptingnya, dan untuk transfer geometri seperti tadi untuk memindahkan saja. Nah, untuk bagian scripting di sini kami memanggil pertama-tama panggil dulu objek apa saja yang ingin di texturing di scriptingnya. Yang pertama ada cube, icosphere, dan sphere. Nah, hal ini yang tadi saya sebutkan mengapa kami membuat komponen baru di dalam objek ini secara langsung, dan nantinya hanya dipanggil saja oleh geometry nodes. Itu karena ketika langsung dipanggil di sini tanpa ada objek di collection-nya, itu tuh tidak bisa, jadi tidak terpanggil gitu. Nah, selanjutnya untuk scripting ini kebanyakan kami hanya membuat seperti material untuk pewarnaannya dan juga memperhalus bagian dari objeknya. Di sini kami membuat material seperti cream material, brown material, dan red
red cap material. Nah, untuk kode ini tuh untuk membuat sebuah material baru. Dan untuk ini mengapply subdivision, mengapa di sini tuh sebenarnya karena kami sudah pernah menggunakan geometry nodes, jadi lebih mudah gitu untuk ke bagian scriptingnya, karena kami tuh tinggal melihat saja gitu di bagian geometry nodes yang sebelum kami buat itu tuh bagian mesh dari levelnya itu butuh berapa sih untuk menjadikan mesh ini menjadi halus seperti itu teksturnya. Jadi kami hanya memindahkan saja. Jadi kami sudah tahu tidak perlu mengira-ngira. Jadi dipindahkan saja, ini 4, untuk matanya 6, dan untuk capnya 3, seperti itu. Tetapi walaupun kami sudah menggunakan geometry nodes sebelumnya, kami selalu memindahkan file yang berbeda. Jadi geometry nodes yang sebelumnya sudah diatur levelnya itu berapa, itu kami ubah dulu. Jadi di bagian awal itu masih kasar bagian teksturnya, dan lalu di scripting seperti itu. Untuk bagian lighting di sini hanya menambahkan lighting point dan juga lighting untuk area dengan intensitas cahayanya 500 dan untuk areanya 300 seperti itu. Nah, ini untuk tampilan dari Marionya yang telah di texturing dan juga ditambahkan warna. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan environment lain, yaitu PIP. Di sini saya menggunakan dua buah silinder. Mengapa menggunakan dua buah silinder? Karena radius dari silinder atas dan silinder bawahnya itu berbeda. Nah, pembuatan itu sangat mudah gitu dibandingkan environment yang lain, karena di sini silindernya tinggal diatur radiusnya, lalu tinggal dimasukkan ke dalam transform geometri. Transform geometri ini digunakan untuk translation dan juga scale. Kenapa menggunakan scale-nya juga? Karena untuk mengganti posisi Z dari pipnya itu sendiri, kan ada yang tinggi, ada juga yang rendah seperti itu. Nah, di sini menggunakan objek info ini untuk bagian silinder bawah, dan grup input ini menggunakan silinder asli dari inputan awalnya. Ini menggunakan transform geometri saja. Untuk pip 1 dan pip 2 itu hanya yang dibedakan itu di bagian transform geometrinya saja, seperti itu. Lalu untuk bagian scriptingnya, di sini saya hanya menambahkan material dan juga menambahkan subdivision surface. Nah, untuk materialnya sendiri ini berwarna hijau. Di sini warnanya warna hijau. Nah, untuk bagian subdivisionnya, karena silinder ini jika subdivisionnya diatur, kemungkinan besar dia tuh akan berubah bentuknya, merubah juga gitu bentuknya. Maka dari itu, saya di sini menggunakan add edge split. Nah, edge split ini digunakan agar posisi dari si pipnya ini tetap seperti itu, tetapi lebih memperhalus bagian dari silindernya itu sendiri. Nah, ini untuk hasil jadinya. Oh ya, saya juga menambahkan beberapa lighting. Yang pertama ini ada spot lighting di sini. Ini spot lighting ini saya tujukan untuk menyorot bagian-bagian tertentu dari pipnya itu sendiri. Nah, saya juga menggunakan area light. Nah, ini untuk area light ini untuk bagian atas. Mengapa saya gunakan seperti ini? Maksudnya itu kalau di permainan Mario itu si pip ini akan muncul Mario, ataupun bisa juga hanya dilewati saja gitu. Nah, ini maksudnya dipancarkan cahaya itu dia mengeluarkan sesuatu dari bawahnya itu sendiri, seperti itu. Mungkin cukup seperti itu saja untuk pip. Selanjutnya di sini untuk bagian dari mystery box, bagian tekstur, mungkin sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya bagian modelingnya. Ini untuk bagian teksturnya. Di sini menambahkan warna yellow material dengan RGB-nya seperti ini ke dalam si cube ini.
Nah, selanjutnya mungkin di sini pewarnaannya itu hanya satu, hanya warna kuning saja. Banyaknya itu menggunakan lampu karena menginginkan efek cahaya yang terang gitu, yang keluar dari dalam si cube-nya. Jadi ini menggunakan beberapa lampu tambahan seperti itu. Nah, di sini ini merupakan point light positionnya gitu, karena ini banyak lampu yang kecil-kecil ini tuh banyak, maka ini dibuat seperti ini. Ini untuk setiap satu posisinya, posisi ini satu, posisi dua, seperti itu. Nah, untuk intensitas cahayanya sendiri semuanya sama 150 untuk intensitas cahaya yang ini. Lalu ada juga area light yang di bagian atas. Karena untuk bagian atas itu inginnya itu terlihat terang gitu, dan untuk bagian bawahnya juga sebenarnya terang, tapi tidak seterang untuk bagian atasnya gitu. Seperti dapat dilihat di dalam script juga bahwa area light dari topnya itu intensitas cahayanya 250, sedangkan untuk bagian yang bawah itu hanya 100, seperti itu. Mungkin untuk mystery box cukup sekian teksturnya. Selanjutnya di sini untuk bagian grass atau rumputnya, yang pertama di sini ada distribute point on face. Ini tuh untuk oh ya, sebelumnya pada rumput ini menggunakan sebuah cube. Nah, dari cube ini saya distribusikan menggunakan distribute point on face, di mana ini tuh menjadi titik-titik penyebaran untuk rumput-rumputnya. Nah, di sini ada instance on points. Nah, di instance on point ini yang menumbuhkan si rumput-rumput tersebut, seperti itu. Jadi titik-titik yang tadi telah disebarkan oleh secara acak oleh distribute point on face itu akan diberikan seperti rumput-rumput oleh instance on points. Nah, di sini juga menggunakan random value. Jadi random value ini sebenarnya hanya untuk seperti memekarkan ataupun lebih apa ya namanya, lebih menyempitkan gitu si grassnya itu sendiri. Nah, untuk combine x, y, z di sini ini tuh untuk sama seperti random value gitu. Jadi dia tuh misalnya kita tambahkan si x-nya, dia tuh akan lebih menyebar gitu. Seperti itu. Seperti itu. Lalu di sini ini hanya untuk set position dari grass-nya itu sendiri. Seperti akan z-nya di mana, lalu x, y-nya di mana, seperti itu. Lalu selanjutnya di bagian scripting. Untuk bagian scripting ini saya hanya menambahkan material pada objeknya. Nah, untuk material pada objeknya ini saya coba membuat seperti gradasi warna di rumputnya. Nah, gradasi warna itu yang pertama di sini ada apply gradient untuk menggradasikan sebuah warna. Di sini ada BSDF Principal Notes. Ini tuh untuk prinsip dari si warnanya gitu, warnanya itu sendiri untuk apply warna yang telah di mix nanti ke objeknya. Nah, di sini ada color RAM. Color RAM ini untuk penyimpanan si objeknya. Bukan objek, maksudnya tuh untuk warna dari si objek yang akan didistribusikan gitu. Jadi misalnya ada warna hijau tua. Nah, hijau tua itu akan didistribusikan pada location yang mana gitu. Seperti di sini dicontohkan, saya cobakan yang pertama itu disimpannya di koordinat locationnya itu min 600,0, dan yang location kedua itu min 450,0. Jadi ini tuh penempatan si colornya di si objeknya itu sendiri, seperti itu. Nah, di sini juga saya menggunakan beberapa lighting. Yang pertama ini ada lighting sun, ini tuh yang di depan, lighting di paling depan gitu, itu tuh menjadi kunci dari pencahayaan ini gitu. Lalu ada backlight-nya juga. Ini sebenarnya hanya untuk lebih menyorot aja sih ke bagian si grass-nya. Lalu di sini juga ada fill light. Nah, fill light ini disimpan di dalam si grass-nya itu sendiri agar seperti memancarkan cahaya seperti itu.
Nah, ini hasil dari warnaannya. Di yang bawah itu warnanya hijau tua, lalu makin ke atas itu warnanya makin muda seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sabana. Untuk sabana ini dibuat menggunakan satu plan, di mana plan ini akan di set positionnya menggunakan node dari geometry node set position. Set position ini yang pertama untuk bisa memindahkan posisi dari X dan Y, lalu juga ini untuk memindahkan posisi dari Z-nya. Nah, untuk bagian noise texture di sini, ini digunakan untuk membuat gundukan-gundukan di sebuah sabana seperti itu. Gundukan ini dihasilkan dari noise texture. Selanjutnya di sini ada distribute point on face. Ini untuk mendistribusikan bagian dari rumputnya. Dan di sini menggunakan instant on points, di mana instant on points ini digunakan untuk mendistribusikan rumput. Yang pertama di sini memanggil collection info untuk memunculkan rumputnya. Dan di sini terdapat multiply yang bagian sini. Ini multiply ini digunakan untuk mengatur titik-titik yang ada pada rumputnya. Di sini value-nya itu 0,1. Nah, jika multiple value-nya semakin banyak, maka titik-titik yang dihasilkan oleh rumput juga semakin banyak. Lalu untuk di instance on points, pada bagian ini diatur untuk scale dari rumputnya sendiri, di mana saya atur untuk bagian X-nya itu sebanyak 0,3 dan Y-nya 0,3, lalu Z-nya 0,2. Untuk Z itu untuk tinggi dari grass-nya itu sendiri. Lalu lanjut ke bagian scripting. Untuk pada bagian scripting ini, di sini ada shader node output material. Jadi material output dari sabana ini akan mix antara warna hijau dan coklat. Nah, shader noise ini pada yang pertama ini untuk warna hijaunya, lalu yang itu warna coklatnya. Dan di sini gunakan jadi ini digunakan untuk mix dari si bagian shader teksturnya gitu. Jadi aja yang warna yang bakal keluar gitu. Di sini ada depth shader dari yang pertama dan juga shader input dari yang kedua. Itu akan menghasilkan sebuah warna coklat dan juga hijau. Nah, di sini di apply materialnya ke plant-nya. Lalu selanjutnya untuk bagian setting materi dan lighting, di sini menggunakan type panelnya, ya tidak menggunakan scripting, kan menggunakan secara langsung. Nah, tapi setelah melihat konsep dari pembuatan tugas akhir ini, belum menggunakan scripting, maka dari itu konversi ini saya melihat tutorial juga dari YouTube. Nah, untuk sky texture ini, yang pertama ini menggunakan shader node output word, dimana ini tuh untuk mengatur location dari penempatan seperti matahari dan lain-lainnya. Nah, untuk penempatan yang lebih detailnya di sini ada sky type. Sky type ini saya menggunakan Nisita sky type untuk penglihatan seperti di matahari terbenam seperti itu. Nah, ini untuk ukuran dari mataharinya, ini untuk intensitasnya. Nah, selanjutnya saya juga tetap menambahkan sebuah lighting, di mana saya menambahkan dua lighting. Mengapa ditambahkan dua lighting? Karena kalau saya hanya menggunakan sebuah sky texture,
warna yang dimunculkan dari matahari itu kurang. Karena sebenarnya saya tuh hanya ingin mataharinya itu matahari terbenam gitu kan. Dan matahari terbenam ini intensitas cahayanya itu kurang menyebar gitu, karena ukurannya juga saya atur agak kecil gitu, karena saya inginnya di yang muncul itu mataharinya hanya setengah seperti itu. Maka dari itu saya tetap menggunakan lighting tambahan. Nah, di sini pertama ada sun lighting untuk lighting tipe sun, dan juga ada key light. Key light ini tipenya area. Nah, ini untuk penempatannya. Lalu ini untuk intensitas cahayanya sama yang bagian ini juga. Dan hasilnya itu akan seperti ini. Jadi matahari muncul itu hanya setengah seperti itu. Baik, mungkin yang terakhir saya akan menyampaikan terkait complete uh, tekstur untuk keseluruhan dari Marionya. Tapi saya mohon maaf tidak menampilkan rendernya karena uh, filenya selalu keluar dari laptop saya seperti itu. Untuk yang pertama, di sini ada objek Mario. Jadi di sini kami menceritakan Mario-nya ini berjalan di sebuah sabana, di mana di kanan dan kirinya dari Mario ini dikelilingi oleh beberapa environment yang seringkali Mario temui di dalam gamesnya itu sendiri. Yang dimana di sini ada Pip, terus di sini juga ada mystery box, di sini ada block, di sini ada koin, dan di sini ada jamur. Nah, di sini Mario akan terus berjalan untuk melihat environment-environment yang ada, sehingga ia akan berakhir di sebuah gunungan, di mana di gunungan ini terdapat jamur yang cukup besar, lalu terdapat gunungan. Nah, gunungan ini kami adaptasi dari awalnya itu kalau di permainan Mario itu sendiri, ketika Mario telah sampai finish, maka ia akan bertemu dengan sebuah bendera seperti itu. Nah, untuk yang kali ini kami mengadaptasi dengan menampilkan sebuah gunungan, di mana jika dilihat nanti di akhir demonya, gunungan ini akan muncul dari bawah sabananya, dan itu menandakan bahwa perjalanan akhir dari Mario telah selesai. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Saya dan rekan saya Alana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.